Kita ketemu lagi channel Sevanya Daniela. Hari ini saya akan membahas soal matematika kelas 11 tentang komposisi fungsi, dan lanjutannya adalah tentang inverse fungsi ya. Kemarin beberapa soal saya sempat bahas sebelumnya tentang komposisi, dan bagian selanjutnya adalah tentang inverse. Ini diambil dari materi kurikulum Merdeka ya. Jadi buat kamu yang kelas 11, kamu bisa tonton video ini sampai selesai. Di layar kamu udah lihat soalnya ada 3 yang saya bahas di sini. Yang pertama, tentukan fungsi fx. Dia bilang dia adalah 2x plus 1 per x min 3. Ini soal yang pertama yang kita bahas. Dan yang kedua dibilang jika diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1, ditanya adalah f inverse dari 4. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah fx-nya adalah 2 plus akar x plus 2. Diminta adalah f inverse-nya. Inverse ada tanda min 1 di atasnya ya. F inverse dari x-nya adalah berapa? Ini soal yang ketiga. Jadi 3 soal ini kita akan coba bahas dalam video ini. Nah, buat kamu yang belum subscribe, silahkan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya setiap ada video baru kamu dapat informasinya. Oke, jangan kemana-mana, tonton video sampai selesai, kita akan lihat pembahasan inverse fungsi berikut ini. Kerjakan nomor yang pertama ya, dibilang fx sama dengan, saya tulis lagi soalnya di sini. Fx sama dengan, dia bilang 2x plus 1, 2x plus 1 per x min 3. Di sini ada keterangannya adalah x tidak boleh sama dengan 3. Tentunya kamu tidak usah bingung mengasal keterangan ini, karena ini otomatis kalau x-nya sama dengan 3, otomatis per 0, nanti dia tidak terdefinisi. Gitu ya. Jadi keterangan di samping ini tidak terlalu perlu kamu perhatikan sebenarnya. Oke, nah sekarang bagaimana cara mencari inverse dari fungsi ini? Gitu ya. Inverse fungsi itu sebenarnya kamu mengubah dari y sama dengan, jadi fungsi ini kamu bisa tulis menjadi y sama dengan sebenarnya. Jadi ini bisa tulis y sama dengan 2x plus 1 gitu ya, per x min 3. Nah, dari y sama dengan kita ubah jadi x sama dengan. Caranya sebenarnya begitu aja. Jadi untuk mengerjakan fungsi inverse tidak terlalu sulit. Kamu ubah dari asalnya y sama dengan menjadi x sama dengan cara kamu pindah-pindah. Gitu ya. Caranya yang bawah kita akan pindahkan dulu ke sebelah kiri dengan cara dikali ya. Jadi ini jadi y kita kali dengan x min 3. Ini yang pernya saya kalikan ke kiri. Sama dengan 2x plus 1. Ini saya rasa nggak sulit ya. Oke, setelah itu kemudian kamu kalikan. Ini jadi xy atau yx, boleh saya xy aja. Xy min 3y gitu ya. Sama dengan 2x plus 1. Oke, karena tujuan kita mau mencari x sama dengan, maka x-nya kamu kumpulkan. Gitu ya. Boleh di ruas sebelah kiri, boleh di ruas sebelah kanan, boleh. Gitu ya. Misalnya saya kumpulkan di ruas sebelah kanan. Jadi di sini jadi 2x gitu ya. Terus ini apa sih namanya, x-nya saya pindah jadi min xy gitu ya. Oke, berarti yang sebelah sini menjadi min 3y tetap sendirian, di sebelah kiri plus satunya pindah jadi min 1. Oke, nah setelah itu kita tinggal kumpulkan x-nya. Jadi ini menjadi x kurung 2 min y gitu ya. Yang sebelah kiri tetap min 3y min 1. Oke, sedikit lagi. Berarti kalau gitu ini tinggal di bawah ke jadi per, jadi x sama dengan ini adalah min 3y min 1, ini jadi per ke bawah jadi 2 min y. Sebenarnya ini adalah sudah dapat kita bentuk inverse-nya. Tapi kalau kamu ingin sempurnakan biar lebih enak dilihatnya, jadi saya buat seperti biasa, jadi x. Yang sini saya kali minus 1 semua, biar tandanya jadi lebih enak dilihatnya. Dikali min 1 menjadi, atasnya menjadi 3y plus 1 gitu ya. Yang bawahnya menjadi y plus 2 atau 2 plus y. Y plus 2 gitu ya. Ini adalah bentuk yang lebih apa sih namanya, lebih enak untuk dilihat. Sebenarnya yang atas pun udah benar. Gitu ya. Nah, ini kita kembalikan lagi bentuknya menjadi fungsi fx-nya, tapi tentunya inverse. Sehingga ini menjadi f inverse x-nya akan menjadi, kita kembalikan 3x plus 1 per x plus 2. Ini adalah jawaban dari fungsi inverse di atas. Jelas ya? Jadi sebenarnya untuk mengerjakan inverse sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang penting kamu hanya mengubah dari x sama dengan menjadi y sama dengan. Gitu ya. Ini adalah hasil dari inverse-nya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya untuk nomor 1. Kita lanjutkan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kamu lihat di soal bahwa dia fungsinya berupa fungsi kuadrat. Tentunya kalau fungsi kuadrat pengerjaannya sedikit agak tricky gitu ya. Jadi saya tulis itu sebentar. Ini fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1.
Ini tentunya tidak bisa dengan langsung kamu pindah-pindah seperti tadi, karena ini bentuknya fungsi kuadrat. Caranya adalah kamu harus ubah ini menjadi kuadrat sempurna dulu, gitu ya. Jadi kalau kita coba-coba, misalnya ini akan menjadi X min 1 kuadrat. Betul ya, kalau X min 1 dikuadratkan jadi X kuadrat min 2X plus 1. Betul ya, kebetulan ini pas kuadrat sempurna, gitu ya. Yang bentuk inilah baru yang bisa kita kerjakan inverse-nya. Bentuk yang pertama tidak bisa, gitu. Jadi kamu harus ubah ini jadi bentuk begini, bentuk kuadrat sempurna, gitu ya. Nah, setelah kamu dapat bentuk ini, baru kita bisa kerjakan seperti biasa kayak tadi. Jadi Y sama dengan X min 1 kuadrat, gitu ya. Kita pindahkan kuadratnya ke sebelah kiri, jadi akar ya. Jadi akar Y sama dengan X min 1, gitu ya. Kemudian satunya dipindahkan juga jadi plus. Jadi ini adalah akar Y plus 1 sama dengan X. Tadi saya sudah bilang, dalam pengerjaan inverse kita mencari Y sama dengan diubah menjadi X sama dengan. Jadi ini udah selesai. Jadi bentuk ini kita sudah dapat, inilah inverse-nya. Sekali lagi kalau kita mau sempurnakan, seperti tadi kita buat jadi F pangkat min 1X gitu ya. Ini adalah, kembalikan lagi bentuk X, akar X plus 1 gitu ya. Ini adalah hasil inverse-nya. Nah, tapi persoalan nomor 2 ini sedikit berbeda, karena yang diminta bukan hanya inverse-nya saja, tetapi yang diminta adalah, kalau kita lihat soalnya, berapa inverse-nya pada saat X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Berarti di sini kita harus masukkan nilainya. Gitu ya. Jadi ini adalah F min 1 dari X-nya itu adalah pada saat tadi dibilang kan akar X plus 1. X plus 1 yang di soal yang diminta adalah pada saat dia 4. Ininya pada saat 4, sehingga kamu masukkan ini akar 4 plus 1. Gitu ya. Dan ini kita bisa dapat ini 2 plus 1 jadi hasilnya adalah 3. Jadi ini adalah jawaban dari persoalan yang nomor 2 tadi, hasil inverse dari satu fungsi kuadrat, dan diminta berapa pada saat X-nya sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 3. Gitu ya. Ini untuk pembahasan yang nomor 2. Gitu ya. Mudah-mudahan juga kamu bisa pahami. Oke, sekarang satu soal lagi untuk yang nomor 3. 3 ini berbeda lagi soalnya, dia bentuknya malah akar. Ini berbeda dengan yang nomor 2 tadi yang bentuk kuadrat ya. Jadi saya tulis di sini, ini adalah Fx. Ini sama dengan 2 plus akar dari X plus 2. Diminta sama dia F pangkat min 1 X-nya saja. Jadi diminta inverse-nya aja. Cuman ini bentuknya akar. Jadi sebenarnya ini udah bisa langsung kamu kerjakan seperti biasa kayak tadi. Ini jadi Y sama dengan 2 plus akar X plus 2. Hati-hati pada saat kamu memindahkannya. Sebenarnya biasanya ada beberapa guru yang mengajarkan cara cepat. Tapi saya lebih anjurkan kamu mengerjakan tahap-tahap dengan cara kamu membuat dari Y sama dengan menjadi X sama dengan. Gitu ya. 2-nya pindah dulu. Kita ke ruas sebelah kiri jadi minus. Jadi Y min 2 gitu ya. Sama dengan akar X plus 2. Oke. Setelah itu akarnya pindah. Akarnya pindah menjadi bentuk kuadrat ya. Oke. Sehingga kalau akarnya pindah ini menjadi Y min 2 kuadrat. Ini sama dengan X plus 2 gitu. Akarnya pindah jadi bentuk kuadrat. Nah, baru setelah itu 2-nya pindah jadi minus. Jadi ini adalah Y min 2 kuadrat minus 2 sama dengan X. Ini udah dari Y sama dengan menjadi X sama dengan, inilah bentuk dari apa tuh namanya inverse-nya. Sebenarnya dengan cara tahap-tahap ini kamu rasa kalau kamu berlatih ini tidak terlalu makan banyak waktu, kamu bisa mengerjakannya dengan cukup cepat. Gitu ya, yang penting kamu harus banyak latihan. Nah, sekali lagi bentuknya kalau kita mau sempurnakan, ini menjadi bentuk inverse-nya F min 1 X-nya. Ini kita kembalikan, ini menjadi X min 2 kuadrat min 2. Ini adalah inverse dari fungsi yang tadi. Ya, dari fungsi di atas. Yang nomor 3 ini adalah hasil inverse-nya. Oke, mudah-mudahan ini kamu bisa mengerti. Oke, dari 3 soal ini, apa sih namanya, kamu boleh coba sendiri dan kamu samakan jawabannya dengan pembahasan saya. Gitu ya. Mudah-mudahan kamu semakin terampil mengerjakannya. Oke, sekali lagi buat yang belum subscribe, silahkan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oh ya, dan share juga ke teman-temanmu yang lain. Oke, makasih sudah menonton, tetap semangat.